Di sebuah kastil kuno, seorang pria berdiri diam di dekatnya. Setelah melihatnya, seorang vampir memerintahkan yang lain untuk membunuhnya. Sementara mereka menolak raja mereka karena merosot menjadi manusia biasa, dia berdiri tak bergerak, tetapi mata merahnya menatap mereka. Dia kemudian menggunakan darahnya yang menetes dan memanggil pedangnya. Dengan mata yang penuh tekad, dia mengangkatnya tinggi ke udara. Setelah itu, dia melemparkan mantra yang menggelegar ke atas para vampir di bawah. Setelah itu, dia bertanya apakah mereka benar-benar berpikir jumlah belaka bisa mengalahkan Vlad, yang adalah raja vampir. Dia kemudian menyebut mereka vampir dunia lama yang bodoh saat mayat tak bernyawa mereka menumpuk di tanah. Vlad juga menambahkan bahwa mereka mengabaikan peringatannya dan bahwa koeksistensi antara manusia dan vampir adalah hal yang baik. Dengan itu, dia bertanya sekali lagi apakah mereka benar-benar tidak mampu memahami hal itu. Namun, matanya menjadi dingin ketika dia merasakan ada sesuatu yang salah. Dia kemudian dengan cepat memanggil nama Adam di belakangnya, tetapi ekspresinya berubah menjadi terkejut sebagai gantinya. Saat Adam menikam Vlad, dia bertanya apakah Vlad lah yang gagal mengerti. Meskipun demikian, dia diam-diam mengucapkan selamat tinggal padanya, sehingga ekspresi Vlad semakin gelap. Mengabaikan ini, Adam mengangkat pedangnya untuk mengakhiri pemerintahan Raja Vampir yang hebat itu. Dengan senyum lebar di wajahnya, Adam menatapnya dan berkata bahwa mereka akan bertemu lagi. Mendengar ini, ekspresi Vlad berubah menjadi ketakutan. Tapi itu sudah terlambat karena pedang Adam telah menembusnya. Setelah Raja Vampir Vlad, yang mencari kedamaian dengan manusia, meninggal, dunia berada di bawah kekuasaan vampir, dan kegelapan menyelimuti daratan. Tanpa perintah raja mereka, vampir memburu manusia untuk makanan dan memaksa mereka bersembunyi. Namun, mereka menolak untuk menyerah dan terus berjuang melalui kelompok perlawanan untuk merebut kembali kebebasan mereka. Saat ini, seorang pemuda bernama Hiro hampir terkena pedang vampir, tetapi rekannya berhasil menangkis serangan itu tepat pada waktunya. Pria itu segera memarahi Hiro karena memperlambat mereka, mendorong Hiro untuk cepat meminta maaf. Namun, rekannya berteriak bahwa sekutu mereka yang gugur telah meninggal melindunginya. Hiro kemudian bersikeras bahwa dia ingin bertarung bersama semua orang, tetapi pria itu dengan kasar menyebutnya beban yang hanya membahayakan kelompok. Pada saat yang sama, pria itu berjuang untuk membela diri melawan lawannya. Akibatnya, senjatanya terpental dan pedang vampir diarahkan langsung padanya. Pada saat itu, seorang gadis di dekatnya menghabisi vampir di sekitarnya dan bergegas ke arahnya. Dengan gerakan cepat, gadis itu menyerang leher vampir dan dengan bersih memenggalnya. Ketika Hiro melihat wajahnya, dia tertegun. Tapi gadis bernama Maria telah menyelesaikan pertarungan dengan presisi yang tenang. Menyaksikan ini, pria di samping Hiro menatap dengan tak percaya. Dia kemudian mencoba memanggil Maria, yang adalah kapten mereka. Namun, Maria mengabaikannya dan langsung menghampiri Hiro, yang dengan cepat meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja, dan berterima kasih padanya karena telah menyelamatkannya. Sementara itu, yang lain terdiam sejenak. Mereka kemudian berbisik tentang kemenangan Maria karena mereka berjuang melawan satu vampir dan mempertanyakan kekuatannya. Mendengar ini, pria itu mencatat bahwa Maria bukan dari wilayah mereka dan bertanya mengapa dia memilih untuk bergabung dengan perlawanan. Tetapi sebelum dia bisa mengatakan lebih banyak, sebuah pedang tiba-tiba diarahkan padanya. Setelah melihat, dia menemukan bahwa itu adalah ulah Maria. Dia kemudian membungkamnya dengan tatapan dingin dan menyuruhnya menahan diri untuk tidak mengobrol di medan perang. Dia mengingatkannya bahwa mereka yang membuang waktu bergosip di saat-saat seperti ini seringkali menjadi yang pertama mati. Pria itu kemudian segera meminta maaf sementara Hiro diam-diam mengagumi kekuatan dan ketenangan Maria. Namun tiba-tiba, Maria mengalihkan pandangannya padanya. Ketika dia memanggilnya sebagai anggota tidak resmi Divisi Ketujuh, dia dengan cepat menjawabnya dengan tegas. Dia kemudian menyuruhnya untuk tetap di belakang sebagai dukungan, tetapi dia bersikeras untuk bertarung demi melindungi semua orang. Mendengar ini, dia terkejut sesaat. Dia kemudian dengan lembut menepuk dadanya dan menyuruhnya untuk tidak lupa bahwa keinginan untuk melindungi orang lain adalah sumber kekuatan terbesar. Dengan itu, dia meyakinkannya bahwa dia bisa menjadi lebih kuat. Dia juga mendorongnya untuk melakukan yang terbaik dengan senyum tipis. Merasa tersipu, Hiro menjawab dengan, "Ya," yang penuh tekad. Kemudian, mereka melanjutkan perjalanan bersama. Di sepanjang jalan, Hiro berpikir tentang betapa dia mengagumi Kapten Maria dan bagaimana dia ingin menjadi sekuat dia. Selain itu, dia juga bermimpi untuk merebut kembali dunia dari para vampir dan mengembalikan cahaya bagi umat manusia. Saat dia mengepalkan tinjunya, dia diam-diam bersumpah untuk mewujudkan mimpi itu. Namun, harapan itu segera hancur, dan dia membeku ketakutan. Bagaimanapun, dia menemukan tanah berserakan dengan mayat rekan-rekannya. Di antara mereka terbaring tubuh Maria yang tak bernyawa. Keterkejutan dan ketidakpercayaan memenuhinya. Selain keterkejutannya, dia melihat seekor vampir memegang kepala salah satu rekannya yang terpenggal. Setelah menyadari bahwa yang di hadapannya adalah vampir kelas khusus, Hiro dibiarkan ketakutan. Vampir bernama Frist kemudian memarahi bawahannya Daniel dan mengatakan memalukan untuk berjuang melawan manusia lemah. Sebagai tanggapan, Daniel meminta maaf dengan gugup, tetapi Frist mengabaikannya dan mengalihkan perhatiannya ke rekan Hiro yang tersisa. Dalam keputusasaan,
Hiro meraih pedang yang tergeletak di dekatnya. Namun, Frost memperhatikannya dan berkomentar bahwa masih ada satu yang selamat. Hiro kemudian menatapnya kembali dengan ketakutan, tetapi Frost hanya melambaikan tangan dan meminta maaf dengan mengejek. Kemudian dia memanggil pedangnya di depan Hiro. Setelah itu, dia mengayunkannya ke arah Hiro dan mengatakan kepadanya dengan dingin untuk bergabung dengan teman-temannya yang gugur. Tapi sebelum serangan itu bisa mencapai Hiro, Maria tiba-tiba muncul. Menggunakan pedangnya, dia memblokir pedang Frost. Melihatnya, Hiro memanggil namanya dengan terkejut. Tapi mata Frost menyipit saat dia mengenali wajahnya dan berkomentar bahwa dia adalah salah satu pemburu. Dengan ayunan yang kuat, dia menepis pedangnya dan mengatakan masuk akal jika Daniel kesulitan bertarung. Dia kemudian mencengkeram rambut Maria dan mengatakan jelas dia sudah mencapai batasnya. Dia juga mengejeknya karena mencoba melindungi orang lain meskipun dia nyaris tidak bisa berdiri. Tapi Maria menyeringai dan berkata bahwa monster tak berperasaan tidak akan pernah bisa memahami keindahan manusia. Karena kata-katanya, mata Frost menyempit karena marah. Tanpa ragu-ragu, dia membantingnya ke tanah, menyatakan bahwa dia sudah tidak tertarik padanya. Dia memerintahkan vampir lain untuk melakukan apapun yang mereka inginkan padanya. Vampir kemudian menangkap Maria dan bersiap untuk mengeksekusinya. Melihat ini, Hiro dengan putus asa memanggil namanya, tetapi mendapati kakinya menolak untuk bergerak. Saat satu vampir mengangkat pedangnya, Hiro hanya bisa menyaksikan dengan ngeri dan meneriakkan namanya saat lengan Maria terputus. Mata Maria kemudian melebar ketakutan. Segera, dia mengeluarkan jeritan kesakitan yang memekakan telinga yang menakutkan Hiro. Meskipun demikian, para vampir berhasil memotong lengannya. Salah satu dari mereka kemudian berbalik ke arah Hiro. Dengan lengan Maria yang terputus, dia mendekati Hiro. Selanjutnya, dia mendesaknya untuk meminumnya. Ngeri, Hiro gemetar saat darah hangat menetes di wajahnya. Tetapi vampir itu hanya tersenyum dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan membiarkan keduanya hidup jika Hiro setuju untuk menjadi seperti mereka dengan meminum darah manusia. Saat darah terus mengalir, Hiro berpikir dalam hati bahwa itu semua karena dia lemah. Bahwa jika saja dia lebih kuat, dia bisa melindungi yang lain. Jadi yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah menerima apa yang terjadi. Namun bahkan setelah beberapa saat, vampir itu memperhatikan tidak ada yang berubah di dalam dirinya. Jadi vampir itu menghela napas kecewa. Dia kemudian bergumam bahwa Hiro tidak memiliki keyakinan, yang merupakan sesuatu yang paling dia benci dari manusia. Jadi saat dia mengangkat pedangnya, dia berkata bahwa kelemahan mereka membuatnya muak. Setelah itu, dia menyerang Hiro dengan kekuatan penuh. Saat rasa sakit menjalar di tubuhnya, Hiro menyadari betapa menyedihkannya dia. Dia kemudian melihat Maria yang telah mempertaruhkan segalanya. Namun dia tidak melakukan apa-apa. Penglihatannya kabur saat dia berpikir bahwa jika saja dia lebih kuat, Maria mungkin masih hidup. Tetapi bahkan pada akhirnya, Maria, yang percaya padanya, adalah yang paling menderita. Saat pikiran-pikiran itu memenuhi pikirannya yang memudar, Hiro kehilangan kesadaran. Namun, jantungnya mulai berdetak keras. Pada saat itu, sesosok muncul di hadapannya, dan itu adalah Vlad. Vlad kemudian bertanya apakah dia ingin menjadi lebih kuat dan apakah dia benar-benar ingin melindungi orang-orang yang berharga baginya, mengulurkan tangannya ke arah Hiro. Dia mengatakan kepadanya bahwa jika ada sesuatu yang harus dia lindungi, dia harus menjangkau dia. Dengan itu, kekuatan Vlad mulai menyelimuti tubuh Hiro. Segera setelah itu, para vampir terkejut saat tanah mulai bergetar hebat. Sama seperti mereka, Maria melihat sekeliling dengan kebingungan. Ketika dia melirik ke atas, dia melihat Hiro dengan paksa mendorong jatuh vampir yang berdiri di depannya. Dia kemudian bergumam bahwa tubuhnya tampaknya bukan wadah yang buruk. Mendengar ini, para vampir di sekitarnya dengan cepat mempertanyakan dia, tetapi Hiro melanjutkan untuk mengangkat tangannya. Mengikuti itu, dia mewujudkan pedang dari udara tipis. Para vampir kemudian terkesiap kaget karena dia masih hidup. Salah satu dari mereka mengangkat senjatanya dan berteriak bahwa mereka seharusnya memastikan Hiro sudah mati. Tapi sebelum dia bisa menyerang, Hiro melepaskan sambaran petir yang langsung mengenainya dan beberapa yang lain. Vampir yang tersisa kemudian membeku ketakutan. Menurunkan pedangnya, Hiro memerintahkan mereka untuk tunduk. Kemudian dia menyatakan bahwa raja mereka telah kembali. Namun, salah satu vampir menyebutnya omong kosong. Jadi, Hiro segera menjatuhkannya dan mencela dia karena melupakan kesetiaan dan rasa hormat setelah sekian lama. Dengan itu, dia mengangkat pedangnya sekali lagi dan bergegas menuju vampir lain. Saat pedangnya menusuk lawannya, Hiro menuntut untuk tahu apakah mereka sudah melupakan tuan mereka. Setelah menusukkan pedangnya melalui kepala vampir, dia melompat ke udara dan melepaskan serangan kuat yang mengenai vampir di sekitarnya. Tapi Hiro hanya menatap mereka dengan dingin. Dengan ayunan lebar, dia melepaskan serangan dahsyat lainnya yang menembus seluruh kelompok. Akibatnya, kepala mereka terpotong, dan ketika Hiro akhirnya turun, para vampir yang tersisa mulai melarikan diri. Di antara mereka, Daniel berteriak agar yang lain melarikan diri. Tapi suara Hiro bergema di udara saat dia menyatakan, pengkhianatan harus dihukum. Meskipun demikian, Daniel berbalik untuk lari sambil bertanya-tanya bagaimana Vlad masih bisa hidup padahal dia sudah lama meninggal. Tiba-tiba,
Namanya dipanggil. Saat Hiro mendekatinya, dia bertanya apakah Daniel baik-baik saja selama ini. Terkejut, Daniel berputar dan menuntut untuk tahu bagaimana dia ada di sana, tetapi matanya melebar ketika dia melihat ekspresi Hiro. Dengan ekspresi gelap, Hiro bergumam bahwa Daniel masih mengingatnya. Tanpa ragu-ragu, dia menusukkan pedangnya melalui dahi Daniel. Sambil melakukannya, dia menyuruhnya untuk menyampaikan pesan kepada yang lain di alam baka bahwa Lord Flat telah kembali. Mengambil kembali pedangnya, dia melanjutkan untuk menginjak tubuh Daniel. Namun, dia tiba-tiba berdiri tak bergerak setelah itu. Melihat ini, Maria memanggil nama Hiro. Perlahan, dia berbalik ke arahnya dan mulai berjalan mendekat. Dia kemudian menatapnya dengan mata lelahnya dan dengan lembut memanggilnya Kapten. Namun, dia tiba-tiba roboh. Melihatnya di tanah, Maria meneriakkan namanya dengan terkejut. Tetapi meskipun dia berulang kali memanggilnya, Hiro tetap tidak responsif. Sementara itu, di dalam pikiran Hiro, dia perlahan membuka matanya dan bertanya-tanya apakah dia sudah mati. Namun, yang menyambutnya adalah Flat yang memanggil namanya. Setelah melihatnya, dia terkejut melihat vampir. Flat membenarkannya dan menyatakan bahwa dia adalah Raja Vampir. Dengan itu, dia menyambut Hiro ke alam baka. Mendengar ini, Hiro dengan cepat bertanya mengapa penguasa vampir ada di alam baka dan berapa lama mimpi buruk ini akan berlanjut. Flat menjawab bahwa mereka berada di dalam kesadaran Hiro yang sekarat. Selanjutnya, dia mengungkapkan bahwa dia juga sudah mati. Dia kemudian mengatakan bahwa vampir yang dulunya memanggilnya saudara telah membunuhnya 500 tahun yang lalu. Setelah mendengar ini, Hiro menyadari itu adalah saat vampir mengambil alih permukaan dunia dan Flat membenarkannya. Dia juga mengatakan para vampir menolak perdamaian dengan manusia, jadi mereka membunuhnya dan jiwanya yang melayang selama berabad-abad dimakan oleh balas dendam. Ini berlanjut sampai manusia yang meminum darah manusia muncul. Flat juga menjelaskan bahwa ketika Hiro meminum darah Maria, jiwa mereka beresonansi. Karena ini, dia diizinkan untuk dibangkitkan di dalam Hiro. Mengesampingkan itu, Flat mengatakan kepadanya bahwa dia telah mengurus vampir sebelumnya untuk saat ini. Tapi kemudian dia menunjukkan Hiro sebuah layar dan memperingatkan bahwa kekuatan itu tidak akan bertahan jika keadaan tetap seperti sekarang. Mendengar ini, Hiro tertegun. Flat kemudian berkata Hiro memiliki tubuh tetapi tidak ada kekuatan, sementara dia memiliki kekuatan dan jiwa tetapi tidak ada tubuh untuk balas dendam. Dengan itu, dia menawarkan tangannya kepada Hiro dan bertanya apakah mereka harus bergabung. Dia juga meyakinkannya bahwa dia bisa membangkitkannya. Sebagai tanggapan, Hiro bertanya apakah dia benar-benar harus bersekutu dengan vampir yang dia benci. Tapi Flat berkata, kebencian mati dengan orang mati. Dia kemudian bertanya kepada Hiro apakah dia memilih untuk mati tanpa melakukan apa-apa atau hidup dan mendapatkan kekuatan. Mendengar ini, Hiro tiba-tiba teringat akan keluarganya. Dia juga ingat Maria kehilangan lengannya dan bagaimana dia mungkin bisa melindungi mereka jika dia menjadi kuat. Memikirkan hal ini, dia mengepalkan tinjunya. Flat kemudian mendorongnya untuk maju. Jadi Hiro akhirnya meraih tangannya dan setuju untuk menjatuhkan hukuman pada musuh mereka, bahkan jika itu berarti menjadi iblis. Tidak lama kemudian, Hiro terbangun. Namun, dia terkejut melihat Maria di depannya. Ketika dia memanggil namanya, Maria menatapnya. Melihatnya akhirnya bangun, dia menunjukkan bahwa dia telah tidak sadarkan diri, jadi dia dengan cepat meminta maaf. Tapi yang mengejutkannya, Maria juga meminta maaf padanya. Dengan itu, pandangannya beralih ke samping. Di sana dia melihat kota itu hampir hancur menjadi abu oleh api. Terkejut dengan pemandangan itu, dia dengan cepat berdiri. Maria kemudian mengatakan kepadanya bahwa pertempuran mereka sebelumnya dengan para vampir hanyalah umpan untuk membakar kota. Ketika para vampir menemukan tempat persembunyian mereka mengambil keuntungan dari ketidakhadiran mereka dan menyerang. Akibatnya, hanya dia dan Hiro yang tersisa baik di medan perang maupun di kota. Meskipun demikian, Hiro bergegas menuju area yang terbakar sementara Maria hanya bisa memanggil namanya, tetapi ekspresinya segera berubah menjadi ketakutan. Bagaimanapun, dia menemukan tubuh orang tuanya yang tak bernyawa di tanah. Diliputi kesedihan, dia jatuh berlutut dan mempertanyakan mengapa ini terjadi. Pada saat itu, teriakannya yang keras bergema di sekitarnya, tetapi suara itu menarik vampir kepadanya dan terkejut menemukan manusia selamat. Dia kemudian mencoba menyerang Hiro, tetapi Maria mencegatnya. Sambil melakukannya, dia mendesak Hiro untuk melarikan diri. Namun, segerombolan vampir muncul dan mengelilingi mereka. Hiro kemudian melihat punggung Maria dan memanggil namanya dengan cemas. Tiba-tiba, vampir itu mendorong Maria ke depan. Sementara dia masih terkejut, dia dipukul di wajahnya. Jadi, frustrasi memenuhinya saat dia menyadari betapa dirugikannya dia setelah kehilangan satu lengan. Melihat kondisinya, Hiro memanggilnya dengan cemas. Pada saat itu, dia menyadari dia harus bertarung juga. Mengingat Flat dan kekuatan yang telah dia peroleh, dia mencengkeram pedangnya erat-erat. Dia kemudian mencoba menyerang vampir itu. Namun, vampir itu dengan mudah menendangnya pergi. Saat dia terhuyung mundur, dia tidak bisa menahan rasa sakit. Melihat ini, Maria memanggilnya dengan cemas sementara vampir itu hanya menyebutnya makhluk menjijikan.
Memutuskan bahwa Hiro menghalangi, vampir itu memutuskan untuk membunuhnya terlebih dahulu, tetapi lehernya tiba-tiba teriris. Karena ini, kepalanya menghilang dalam sekejap. Menyaksikan ini, baik Maria dan Hiro tertegun. Beberapa saat kemudian, Maria mengenali sosok di dekatnya dan berteriak bahwa mereka adalah anggota unit anti-vampir, yang dikenal sebagai Hunter Guild. Salah satu pemburu memperhatikan keadaan kota dan menyadari bahwa mereka telah tiba terlambat, tetapi dia meyakinkan Maria dan Hiro untuk menyerahkan sisanya kepada mereka. Hiro kemudian terkejut mengetahui bahwa pemburu vampir benar-benar ada. Karena sementara perlawanan berjuang dengan taktik gerilya sebagai pion, pasukan elit terpisah yang disebut pemburu vampir menghadapi vampir secara langsung. Kini, para pemburu menghadapi gerombolan vampir yang maju. Dengan tak percaya, Wakil Kapten Regu ke-7, Toto, berkomentar bahwa itu adalah situasi yang benar-benar tidak menyenangkan. Hunter kelas B Sato juga menjawab bahwa itu bukan hal baru. Sementara Hunter kelas B lainnya bernama Yuki menambahkan bahwa vampir tidak layak untuk tetap hidup. Dengan itu, para Hunter bersiap untuk bertempur. Segera, sekelompok vampir menyerbu langsung ke arah Toto. Sebagai tanggapan, Toto menghunus pedangnya yang dipenuhi listrik. Setelah senjatanya siap, dia melepaskan serangan kuat ke arah vampir yang mendekat. Namun, dia dengan cepat menyadari bahwa beberapa telah berhasil menghindari serangannya, jadi dia mengejar mereka. Pada saat yang sama, Sato dengan terampil bermanuver melalui medan perang dan dengan cepat melenyapkan beberapa vampir. Setelah itu, dia mengingatkan Toto untuk melakukan serangannya dengan benar, yang diinsistensi oleh Toto, tetapi pembicaraan mereka terputus ketika Yuki membentak para vampir karena membuat seragamnya berlumuran darah. Saat dia memukul mereka, dia menggerutu bahwa seragam barunya sudah ternoda darah, menyebut para vampir hidup rendah, dia mengayunkan cambuk, flail, padanya dengan presisi. Setelah itu, pertempuran berkecamuk saat pemburu vampir bertarung dengan sengit sementara Hiro dan Maria menonton. Akhirnya, para vampir mundur dan waspada terhadap kekuatan gabungan Hunter kelas B dan A. Melihat ini, Hiro tidak bisa tidak berkomentar bahwa para Hunter benar-benar luar biasa. Saat pertempuran mereda, Yuki menatap Hiro dan Maria untuk bertanya apakah mereka baik-baik saja, tetapi dia terkejut ketika dia melihat lengan Maria yang hilang. Dia kemudian dengan mendesak menyatakan bahwa itu perlu dirawat. Namun, keterkejutannya semakin dalam saat dia mengenali identitas Maria. Mendengar seruannya, Toto dan Sato juga berbalik untuk melihat dan terkejut menyadari bahwa Maria ada di sana. Bingung, Hiro bertanya apa yang mereka maksud dengan itu. Toto kemudian menjelaskan bahwa Maria pernah menjadi hunter yang luar biasa, yang membuat Hiro tertegun. Sementara Yuki merawat lengan Maria, Toto melanjutkan dengan mengatakan bahwa Maria diakini telah menghilang dan meninggal sejak lama. Tapi Maria menjawab bahwa itu sudah lama dan mengakui bahwa dia tidak bisa lagi melindungi apapun. Mendengar ini, Hiro merasakan kekhawatiran yang mendalam untuknya. Tapi tiba-tiba, percakapan mereka terputus ketika Sato terlempar ke tanah. Yang lain melihat dengan bingung saat Sato mengakui bahwa dia telah lengah. Namun, dia tiba-tiba diinjak di dada. Pada saat itu, Frist muncul dan berbicara tentang bagaimana belatung telah tumbuh terlalu merajalela untuk diabaikan. Segera, Toto menyiapkan pedangnya sementara ekspresi Yuki menegang. Melihat banyaknya vampir, dia bergumam bahwa itu tidak adil. Dan tanpa kapten mereka, dia bertanya apa yang harus dilakukan. Jadi Sato berkata mereka tidak punya pilihan selain bertarung. Dengan itu, para hunter sekali lagi menghadapi musuh secara langsung. Melihat mereka, Hiro dipenuhi ketakutan. Dia berpikir bahwa dia juga seharusnya menjadi kuat sekarang. Mengingat kata-kata Flat, dia mencoba meraih pedangnya dan percaya dia bisa bertarung, tetapi tubuhnya menolak untuk bergerak. Melihat ini, Maria memperingatkannya bahwa itu sembrono untuk bertarung seperti ini, tetapi dia merasa sulit untuk menerima. Keputusasaan kemudian memenuhinya saat dia bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan. Tiba-tiba, Flat mengingatkannya akan keinginannya akan kekuatan. Namun, Flat mengatakan kepadanya bahwa dia harus memenuhi syarat terlebih dahulu. Hiro segera bertanya apa itu. Menyadari dia lupa menyebutkannya sebelumnya, Flat memutuskan untuk menjelaskan. Saat dia membisikkan syarat itu ke dalam pikiran Hiro, ekspresi Hiro berubah menjadi terkejut. Karena Flat telah memberitahunya bahwa dia harus meminum darah Maria sekali lagi. Sementara itu, Toto terus berbenturan dengan Frist. Pada satu titik, Frist mengejeknya dengan bertanya apakah hanya itu yang bisa dia lakukan, yang menyebabkan Toto berkeringat saat dia berjuang untuk mengimbangi. Tiba-tiba, Frist melepaskan serangan berat, jadi Toto terhuyung mundur sambil mencengkeram pedangnya erat-erat. Melihat ini, Yuki memberitahu Sato bahwa Toto didorong mundur, tetapi Sato mengatakan mereka sudah bertarung terlalu lama, dan semangat Toto habis. Dia juga menambahkan terlalu banyak vampir, jadi mereka harus menerobos yang lebih lemah terlebih dahulu. Namun, Yuki tiba-tiba dipukul di wajahnya. Saat dia terus bertarung, dia mempertanyakan perintahnya untuk menerobos. Bagaimanapun, dia nyaris tidak berhasil untuk tetap hidup. Sementara itu, Hiro berbenturan dengan Flat dalam pikirannya dan bersumpah tidak akan pernah meminum darah manusia lagi. Melihat perlawanan Hiro, Flat mengatakan kepadanya dia tidak perlu membunuh, tetapi hanya menggunakannya sebentar untuk mendapatkan kembali kekuatan. Namun, Hiro bersikeras manusia tidak minum darah,
jadi Vlad hanya bisa mengatakan bahwa itu tidak bisa dihindari. Kemudian dia menyatakan dia akan menangani negosiasi sendiri, yang membingungkan Hiro. Sebelum Hiro bisa menghentikannya, tubuhnya mulai bergerak sendiri, dan ini mengejutkan Maria. Saat Maria mencoba menghiburnya, Hiro tiba-tiba menerjang ke arahnya. Dengan Vlad sekarang mengendalikan tubuhnya, dia mendesaknya untuk membiarkannya meminum darahnya. Mendengar ini, Maria tertegun, tetapi Hiro bahkan lebih terkejut. Mengabaikan ini, Vlad menggunakan tubuhnya untuk menjelaskan bahwa dia membutuhkan darahnya untuk mendapatkan kembali kekuatannya seperti sebelumnya. Tapi Maria masih terdiam oleh kata-katanya. Terlepas dari itu, Vlad terus menyuruhnya untuk diam. Melihat ini, Hiro dengan putus asa mencoba menghentikannya. Tepat saat Vlad mengulurkan tangan ke Maria, kemauan Hiro melonjak. Dia mencoba menarik tubuhnya dan akhirnya meraih tangan Vlad. Dengan ini, dia berhasil menarik kembali Vlad padanya. Terkejut dengan ini, Vlad berkomentar tentang kemauan Hiro yang luar biasa. Tapi Hiro mencengkeram tangannya erat-erat dan menyatakan dia ingin tumbuh lebih kuat untuk melindungi manusia. Jadi dia tidak akan pernah meminjamkan tubuhnya untuk apapun yang akan menyakiti mereka. Mendengar itu, Vlad menatapnya diam-diam sementara Hiro memegangnya dengan kuat. Dia kemudian mengakui dia tidak sepenuhnya mengerti, tetapi kemauan manusia mempesona dia. Mengangkat tangannya, dia merenungkan bahwa itu mungkin menjadi pertunjukan yang menarik dan menantang Hiro untuk membuatnya terkesan. Akhirnya, Hiro mendapatkan kembali kontrol penuh atas tubuhnya dan memanggil Maria. Dia melanjutkan untuk meminta maaf atas perilakunya yang kasar, tetapi Maria terus menatapnya dengan kebingungan. Tak disangka, dia setuju untuk memberinya darahnya. Mendengar ini, dia bertanya padanya mengapa. Dia kemudian menjelaskan bahwa jika itu memulihkan kekuatan sebelumnya, dia mungkin akan menyelamatkan semua orang dari krisis. Tanpa ragu-ragu, dia membuka perban, tetapi Hiro menghentikannya karena lukanya baru saja tertutup. Namun, dia sudah membuka kembali lukanya, dan pemandangan darahnya membuat Hiro gemetar ketakutan. Namun, Maria melanjutkan untuk menampung darah yang menetes di tangannya. Setelah itu, dia melanjutkan untuk menekannya ke mulut Hiro dan mendesaknya untuk bertarung. Meskipun ragu pada awalnya, Hiro akhirnya membuka mulutnya dan meminum darahnya. Segera, penglihatannya kabur. Mengikuti itu, gelombang kekuatan besar meletus dari dalam dirinya. Karena ini, Frist, yang sedang bertarung, berbalik ke arah Hiro, merasakan energi yang luar biasa. Perhatian Sato juga tertarik padanya, dan dia dengan cepat mengingatkan Toto. Segera baik Frist dan Toto membeku oleh perubahan mendadak di udara. Saat ketegangan menebal, semua orang berbalik menghadap Hiro. Setelah mendongak, mereka melihat Hiro menyerang ke depan dengan pedangnya. Pada saat yang sama, dia menatap vampir di jalannya dan dengan cepat mengiris mereka semua. Meskipun demikian, ekspresinya tetap tenang. Menyaksikan tindakan Hiro, yang lain mulai bertanya-tanya apa yang terjadi. Di antara mereka, Toto mempertanyakan apa yang baru saja ditunjukkan Hiro. Sementara itu, Hiro merasa sangat ringan sehingga dia hampir tidak merasakan sayatan, dan kekuatannya yang tidak nyata membuktikan bahwa ini adalah kekuatan Vlad. Namun, pikirannya terganggu ketika seseorang mendekatinya. Mendongak, dia melihat Frist mengawasinya dengan hati-hati. Tanpa ragu-ragu, dia bertanya mengapa Hiro memiliki pedang itu. Tapi Hiro hanya menatapnya dan dengan dingin menyatakan bahwa dia akan membunuhnya. Namun, hanya suara Hiro yang membuat tubuh Frist membeku ketakutan. Meskipun demikian, dia berhasil memblokir serangan Hiro. Sambil melakukannya, dia dengan cepat merasa kewalahan oleh dampak yang luar biasa. Menyadari bahayanya, dia memerintahkan anak buahnya untuk menyerang sekaligus. Tetapi melihat mereka terpotong, Frist menyadari mundur adalah satu-satunya pilihan mereka. Tapi sebelum dia bisa bertindak, vampir yang melindunginya mati. Hiro kemudian memanggil namanya dan menyuruhnya menghunus pedangnya sehingga dia bisa membunuhnya di sini. Mendengar ini, Frist menuntut untuk tahu bagaimana Hiro tahu namanya. Selain itu, dia bertanya-tanya mengapa manusia seperti dia berbau seperti Vlad. Saat dia menerjang Hiro, dia menyatakan bahwa Vlad seharusnya sudah mati. Tapi Hiro menghadapi serangannya dengan tatapan dingin yang tenang. Karena ini, saraf Frist bergetar. Tanpa menyadarinya, wajahnya tiba-tiba teriris, jadi dia terpaksa terhuyung mundur dan mengumpat kesakitan. Sebelum dia bisa pulih, Hiro muncul di depannya. Menggunakan pedangnya, dia menusukkannya ke dada Frist. Pada saat itu, Frist menyadari bahwa konfrontasi langsung terlalu berbahaya, jadi dia dengan cepat melompat ke udara. Dari atas, dia tertawa mengejek Hiro. Dia bahkan mengklaim bahwa Hiro tidak berdaya karena dia tidak bisa terbang meskipun dia bisa bertarung. Dengan itu, dia menarik pedang dari dadanya dan berkata kekuatan itu terlalu banyak untuk manusia. Tepat saat dia bersiap untuk mundur, sebilah pedang tiba-tiba menusuk mulutnya. Saat dia berjuang untuk berbicara, Hiro menatapnya dengan dingin. Setelah itu, Hiro bertanya siapa bilang dia hanya punya satu senjata. Beberapa saat kemudian, dia menggunakan mantra eksplosif untuk menghabisinya. Darah Frist kemudian terciprat di wajah Hiro. Mengikuti itu, tubuhnya yang terbakar jatuh ke tanah. Hiro kemudian berbalik dan dengan dingin menyaksikan api melahap mayat itu. Saat dia memanggil pedangnya lagi,
Dia ingat bagaimana Vlad merasakan vampir yang kuat dengan satu serangan yang luar biasa. Jadi dia mencengkeram pedang itu erat-erat dan berpikir tentang bagaimana ini adalah kekuatan Raja Vampir dan bahwa dengan itu dia bisa melindungi semua orang. Tiba-tiba seseorang memanggilnya. Jadi dia berbalik dan bertanya apakah mereka semua baik-baik saja, tetapi yang lain berdiri kembali dengan hati-hati. Sato kemudian segera mempertanyakan sumber kekuatannya, tetapi Hiro menatap mereka dengan bingung. Melihat ini, Toto dan Yuki menyiapkan senjata mereka, dan Maria mengawasinya dengan gugup. Akhirnya, Sato berbicara lagi dan berkata bahwa Hiro hampir terlihat seperti vampir. Segera, Hiro mencoba menjelaskan, tetapi dia diperintahkan untuk mundur. Mereka kemudian menuduhnya sebagai kemungkinan mata-mata untuk para vampir dan dengan cepat bersiap untuk menyerang. Mendengar ini, Hiro tahu itu buruk karena jika mereka mengetahui dia menggunakan kekuatan Vlad, mereka akan membunuhnya. Tiba-tiba, Sato menunjukkan bahwa Hiro mungkin adalah orang yang membunuh anggota perlawanan. Hiro kemudian mencoba menjelaskan, tetapi Sato meminta izin Toto untuk menyerang. Namun, Toto menyuruhnya untuk tidak terburu-buru karena Hiro tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Meskipun demikian, dia mengangkat pedangnya ke arah Hiro. Dia kemudian menyatakan bahwa dia tidak bisa mengabaikan kekuatannya. Yuki juga mengangkat belati ke Maria, dan mereka memutuskan untuk membawanya bersama mereka. Sementara itu, di dalam kastil, sekelompok vampir membahas kematian Count Erlfrist. Salah satu dari mereka menolaknya karena kematian seseorang dengan pangkat itu tidak berarti. Tapi pria lain memperingatkannya untuk menunjukkan rasa hormat karena Frist lebih berguna daripada dia. Sebelum dia bisa selesai, kepalanya tiba-tiba teriris. Pelaku bernama Dais kemudian meminta maaf dengan mengejek dan berkata tangannya terpleset. Dia juga menjelaskan bahwa dia melakukannya karena pria itu membuat pernyataan bodoh, tetapi tuan rumah menyuruh Dais untuk mengendalikan emosinya karena perilaku seperti itu tidak bermartabat. Tiba-tiba, vampir yang dipenggal bertanya apakah Dais takut pada manusia biasa. Tapi dia juga berpikir bahwa dengan vampir seperti Dais berkuasa, tidak heran manusia membunuh mereka. Namun, dia menganggapnya tidak masuk akal bahwa manusia lemah berani bangkit melawan mereka. Jadi, dia menyatakan bahwa mereka harus dihancurkan oleh keputusasaan. Kembali dengan kelompok Toto, mereka melanjutkan perjalanan. Toto kemudian memerintahkan Hiro dan Maria dibebaskan dari batasan. Dia kemudian meminta maaf, tetapi menjelaskan tempat itu penting dan berbahaya jika orang luar mengetahuinya. Setelah itu, Toto mengatakan kelompok mereka terdiri dari pemburu vampir dengan kekuatan khusus yang dilatih oleh organisasi khusus. Dia juga menjelaskan bahwa pejuang perlawanan menerima perintah mereka dari organisasi yang sama ini. Akhirnya, dia memperkenalkan tempat itu kepada Hiro, yaitu persekutuan pemburu, Hunter Guild. Setelah melihatnya, Hiro terkejut. Namun, tiba-tiba seorang pria muncul dan memuji Toto atas pekerjaannya. Setelah melihat, mereka tahu bahwa itu adalah Kapten Jean, yang meminta maaf karena melewatkan pertarungan dan bertanya tentang korban. Toto mulai menjelaskan apa yang telah terjadi dengan Hiro. Namun, perhatian Jean beralih ketika dia melihat Maria dan ekspresinya berubah menjadi terkejut. Sementara itu, Toto menjelaskan bahwa Hiro adalah penyintas dari perlawanan, Resistance, tetapi dia terlihat mencurigakan, jadi dia terus mengawasinya. Setelah memahami ini, Jean memperkenalkan dirinya sebagai Kapten Skuad ke-7 dari Persekutuan Pemburu Vampir. Dia juga memperkenalkan wakil kaptennya, Toto, yang merupakan pemburu kelas A. Selain itu, dia mengatakan bahwa orang-orang yang membawa Hiro berasal dari skuadnya dan bahwa para pemburu dibagi menjadi tim-tim yang dipimpin oleh pemburu kelas S. Setelah mengatakan ini, JN mendekati Hiro. Dia kemudian meminta maaf bahwa mereka tidak dapat menyelamatkan skuadnya. Tetapi Hiro mengatakan kepadanya bahwa itu bukan salahnya. Namun, saat tiba-tiba menendangnya dari belakang. Dia mengatakan masa lalu tidak penting dan sudah waktunya untuk mengukur Hiro dan Maria. Setelah itu, Maria adalah yang pertama berdiri di atas platform. Tidak lama kemudian, dia diselimuti cahaya. Menyaksikan ini, Yuki tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan bahwa ini sudah diharapkan dari Maria. Bagaimanapun, mereka dapat dengan jelas melihat jumlah semangat, Deal, yang luar biasa mengalir darinya. Setelah hal tersebut menunjukkan Toto terkesan bahwa Maria masih berperingkat kelas A meskipun kehilangan satu lengan. Tetapi mereka semua tahu Maria selalu menonjol sebagai pemburu. Jadi, tingkat semangat kelas A bukanlah kejutan. Namun, mereka masih bertanya-tanya bagaimana semuanya bisa salah bahkan dengan Maria di sana. Mendengar ini, Maria mencoba menjelaskan tetapi disela oleh seseorang. Hiro kemudian bertanya apa arti Deal dan kelas A karena perlawanan tidak pernah mendengar istilah seperti itu. Sebagai tanggapan, JN berkata, pemburu dengan bakat mendapatkan kekuatan, dan kelas di atas dapat membuka kemampuan yang lebih besar. Dia menjelaskan lebih lanjut, Zeal adalah energi untuk kekuatan, dan mereka yang memilikinya lebih banyak dapat bertarung lebih lama dan lebih keras. Dengan itu, Yuki menambahkan, Tada didorong mundur karena dia telah menghabiskan sebagian besar semangatnya. Jane kemudian melanjutkan bahwa semangat menunjukkan kekuatan dan kelas S adalah untuk kapten yang membuat Maria tangguh sebagai kelas A. Namun, Hiro merasa berkonflik karena dia belum pernah melihat Maria menggunakan kemampuan khusus apapun.
Tetapi Sato menendangnya keluar dari lamunannya dan mengatakan itu gilirannya. Dengan itu, Hiro terpaksa melangkah ke platform. Segera, lingkaran sihir di bawahnya mulai bercahaya. Pada saat itu, Sato memanggilnya vampir dan berkata dia ingin melihat kekuatan apa yang disembunyikan Hiro. Selain itu, dia sangat ingin merobek penyamarannya. Tidak lama kemudian, Hiro diliputi cahaya yang luar biasa. Menyaksikan ini, yang lain terkejut. Sementara itu, Hiro melihat ke bawah ke tangannya sendiri dengan kebingungan. Tiba-tiba, dia merasakan sakit yang tajam, seolah-olah ada sesuatu yang menahannya. Melihat ini, yang lain menoleh ke JN untuk meminta penjelasan. Toto bahkan bertanya-tanya dengan lantang apakah Hiro mungkin memiliki jumlah kekuatan yang luar biasa. Namun, lingkaran sihir tiba-tiba berhenti bercahaya. Bingung dengan ini, yang lain bertanya-tanya mengapa tidak ada yang muncul. Sama seperti mereka, Hiro bertanya apa artinya. Toto kemudian menjelaskan bahwa tes peringkat bisa gagal jika kekuatan seseorang terlalu lemah, yang hanya membuat Hiro semakin bingung. Tetap saja, Sato mengatakan kekuatan itu tampak seperti vampir sebelumnya dan bergumam mereka harus membunuh Hiro jika dia adalah mata-mata. Tetapi Toto dengan cepat menyuruhnya berhenti mengatakan hal-hal seperti itu. Sementara itu, Hiro mengepalkan tinjunya dan bertanya-tanya mengapa kekuatannya terasa lemah meskipun mendapatkan kekuatan flat. Memperhatikan ekspresinya, JN menyuruhnya untuk ceria karena bertahan hidup adalah bukti kekuatannya. Dia juga mendorong Hiro untuk tidak menyerah karena beberapa membangkitkan kekuatan mereka nanti. Mendengar ini, Hiro mengangguk pelan. Di kamarnya, Hiro terus memutar ulang kata-kata JN, mendesaknya untuk hidup. Memikirkannya, Hiro tahu dia harus berhenti merenung dan mengingat mereka yang gagal dia lindungi seperti keluarga dan rekan-rekannya. Jadi, dia perlu hidup untuk mereka dan terus melindungi umat manusia. Dengan tekad itu, bayangan flat melintas di benaknya. Dia berpikir bahwa tidak peduli apa yang terjadi padanya selama dia bisa melindungi orang lain. Tiba-tiba, pikirannya terganggu oleh suara keras. Panggilan mendesak dari pengeras suara memerintahkan semua skuad untuk mengambil posisi sekaligus. Selain itu, ditambahkan bahwa ada serangan musuh yang terjadi di luar. Setelah itu, kelompok Toto mulai menghadapi vampir secara langsung. Namun, Sato mulai curiga vampir menyerang sekarang karena mereka tahu markas kekurangan personel. Saat dia memotong musuh, dia berteriak, pasti ada pengkhianat di antara mereka. Tetapi Toto tetap tenang dan menyuruh Sat dan Yuki untuk menahan musuh di tempat mereka. Dia mengingatkan mereka bahwa skuad ke-7 berada di distrik biru, jadi dia akan menuju distrik Ash yang tidak dijaga untuk membantu. Saat Toto berlari, dia khawatir tentang warga sipil di distrik merah dan bertanya-tanya kemana JN pergi. Sementara itu, kembali ke kamar, Hiro mencoba jendela, tetapi tidak mau bergerak. Frustrasi, dia berteriak bahwa dia bisa bertarung dan menuntut untuk dibebaskan. Tiba-tiba, suara yang akrab di belakangnya mengatakan dia tidak akan membebaskan seseorang dengan kesetiaan yang tidak pasti. Hiro kemudian berbalik dan melihat Flat berdiri di sana. Segera, Flat bertanya apakah dia ingin bantuan. Namun, Hiro mengatakan dia tidak akan meminum darah Maria lagi, tetapi Flat memperingatkannya untuk tidak meremehkannya. Bingung, Hiro menyaksikan lengannya sendiri mulai bergerak sendiri menuju pintu. Dengan ledakan kekuatan, dia berhasil mendobraknya. Saat Hiro menatap tangannya, Flat berkata, bahkan vampir lemah memiliki kekuatan itu, jadi darah bukanlah apa-apa. Mendengar ini, Hiro mengepalkan tinjunya erat-erat dan akhirnya mengerti apa yang dia maksud. Dengan demikian, dia menyatakan bahwa tidak ada alasan mereka tidak bisa bertarung tanpa meminum darah. Kemudian, di distrik Ash, Hiro bergabung dalam pertempuran melawan vampir. Setelah itu, dia dengan cepat memeriksa para pemburu di dekatnya, sehingga gadis itu kemudian berterima kasih padanya. Mendengar ini, Hiro merasa lega luka pria itu dangkal, tetapi ketika diberitahu dia juga berdarah, dia mengabaikannya. Namun, gelombang vampir lain mendekat meskipun semua yang telah mereka bunuh. Pada saat yang sama, Hiro merasakan kekuatannya memudar karena kehilangan darah, bahkan dengan kekuatan Flat. Tiba-tiba, langit di atas menjadi gelap dan guntur bergemuruh melintasi awan. Kilatan petir kemudian menyambar tanah di belakang Hiro. Segera, dia berbalik ke arah petir. Tetapi dari cahaya muncul sosok yang familiar dan dia menemukan itu adalah Jen. Sementara Jen menyapa Hiro dan berkata dia punya pertanyaan, vampir tiba-tiba menerjangnya. Namun, gelombang petir menyambar mereka di udara. Karena ini, vampir dilumpuhkan oleh kejutan. Menyaksikan ini, Hiro tertegun karena tidak ada serangan yang menyentuh Jen, yang menangkisnya dengan mudah. Jen kemudian berbalik ke Hiro dan bertanya apakah dia telah melihat Toto dan yang lainnya. Tetapi saat dia mengingatkan Hiro bahwa dia seharusnya dikunci, lebih banyak vampir menyerbu Jen. Jadi Jen mendesah kesal. Dia kemudian menghunus pedangnya dan bergumam bahwa makhluk-makhluk itu terlalu berisik. Saat dia memanggil kekuatannya, dia menyuruh mereka untuk tidak ikut campur. Segera, sambaran petir besar menyambar tanah dan mengenai vampir di sekitarnya. Hiro kemudian dengan cepat mengangkat lengannya untuk melindungi dirinya. Tetapi saat dia melihat dengan kagum, dia berpikir tentang bagaimana pemburu kelas S menggunakan kekuatan supernatural. Kemampuan ini dikenal sebagai hadiah, gifts,
adalah kekuatan matahari yang didapatkan kembali melalui iman dan dikatakan memberikan kekuatan yang diberkati oleh surga. Menjadi kelas S, JN diberikan hadiah petir. Ketika petir memudar, Hiro kagum bahwa JN menghindari serangan dan menjatuhkan beberapa vampir dalam sekejap. Dengan itu, dia menyadari bahwa ini benar-benar kekuatan pemburu kelas S dan tampilan itu mengirimkan getaran ke seluruh tubuhnya. Tetapi tiba-tiba, JN memanggilnya dan bertanya di mana skuadnya, yang membuatnya bingung. Jadi, JN menjelaskan bahwa dia tampaknya telah tersesat. Segera setelah itu, Toto tiba sambil meneriakkan nama JN. Segera, dia melaporkan tim SAT menahan distrik biru dan Ash, tetapi tidak ada pemburu di distrik merah, dan JN tahu itu serius. Namun, dengan vampir yang masih menyerang, dia berpikir bahwa dia belum bisa pergi. Pada saat itu, Hiro bertanya apakah ada yang bisa dia lakukan. Namun, JN memperhatikan luka di tubuh Hiro dan tiba-tiba sembuh dengan sendirinya. Jadi, dia jelas terkejut. Meskipun demikian, dia mencari di sakunya dan memanggil nama Hiro. Dia kemudian memutuskan untuk mempercayakan distrik merah kepadanya, yang mengejutkan Hiro dan Toto. Tetap saja, JN menyerahkan kelereng kepadanya sebagai jimat. Dia juga mengatakan dia menemukannya setelah melawan vampir dan berpikir Hiro mungkin membutuhkannya. Mengamatinya, Vlad menjadi tertarik, jadi dia mendesak Hiro untuk menerimanya. Namun, Toto berpendapat mengirim Hiro sendirian adalah ceroboh dan tidak lebih baik dari hukuman mati. Tetapi JN mengabaikan peringatan itu dan hanya bertanya kepada Hiro apakah dia bisa mengatasinya. Sebagai tanggapan, Hiro dengan tegas menyatakan bahwa dia akan pergi. Saat dia berlari, Toto mencoba menghentikannya, tetapi gagal. Sementara itu, di distrik merah, salah satu vampir menghancurkan penghalang area tersebut. Yang lain kemudian bersorak dan memuji Damian karena menerobos pertahanan dengan mudah. Dengan itu, Damian mengatakan distrik itu hanya menampung warga sipil tak berdaya, dan para vampir menjadi bersemangat untuk perburuan yang mudah. Saat yang lain merayakan, Damian berpikir tentang bagaimana manusia adalah makhluk bodoh dan inferior. Dia kemudian melihat Bahtera, Ark, Tuan Lawrence, sebuah wadah yang menahan jiwa vampir yang memberikan kekuatan luar biasa. Dengan mengisinya dengan darah manusia, dia akan menerima hadiah dari Lawrence. Namun, tiba-tiba seseorang muncul di hadapannya. Damian kemudian berbalik dengan bingung. Di sana dia melihat seorang wanita berdiri dengan tenang dan menuntut untuk mengetahui identitasnya. Sementara itu, vampir lain mengetahui pasukan Damian telah menyerang markas pemburu secara tiba-tiba. Jadi, mereka kemudian bertanya apakah itu langkah nakal lain oleh anak buah Lawrence, tetapi dia hanya tertawa geli. Ini mendorong Raja Vampir untuk bertanya apa yang Lawrence rencanakan. Sebagai tanggapan, Lawrence dengan tenang mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir dan mengklaim itu semua adalah bagian dari rencananya. Kembali di medan perang, Maria memotong vampir dengan ganas. Akibatnya, vampir di dekatnya bertanya-tanya bagaimana dia memiliki kekuatan yang begitu luar biasa. Selain itu, mereka bingung karena area itu dimaksudkan untuk menampung hanya warga sipil. Sementara itu, Maria mengagumi lengan prostetik dari fasilitas pemburu yang terasa alami. Jadi, dengan gerakan cepat, dia mengiris vampir lain. Vampir yang tersisa kemudian dengan cepat menyadari bahwa mereka berhadapan dengan pemburu kelas A. Meskipun demikian, Damian bentrok dengan Maria. Jadi, Maria terpaksa mundur dari benturan. Tetap saja, Damian memarahinya karena ikut campur karena dia telah diberitahu tidak ada yang ditempatkan di sini. Mendengar ini, Maria dengan cepat mengerti bahwa dia berada di tingkat yang sama sekali berbeda. Bagaimanapun, sebagian besar serangan hanya memiliki Baron atau Earl yang terbaik, tetapi yang satu ini adalah Marquis. Tiba-tiba, Damian memerintahkan eksekusinya dan bersikeras pemburu hanyalah manusia meskipun memiliki kekuatan. Dalam sekejap, bawahannya bergegas menyerang Maria. Menyaksikan ini, Maria memindai area yang tidak memiliki warga sipil dan tidak ada pemburu yang terlihat. Mengetahui bahwa tidak ada yang melihat, dia menggigit jarinya. Segera setelah itu, matanya mulai bersinar dan berubah warna. Melihat ini, vampir membeku di tempat. Tubuh mereka tidak dapat bergerak, jadi mereka dengan cepat bertanya apakah Maria adalah vampir karena penampilannya. Namun, Maria dengan cepat memotong mereka semua dengan presisi mematikan. Saat dia bergerak, dia menyatakan dengan dingin bahwa mereka tidak boleh berani membandingkannya dengan jenis mereka. Setelah membunuh mereka, dia menarik darah dari dirinya sendiri. Setelah mengubahnya menjadi kristal padat, dia dengan tegas menyatakan bahwa dia adalah vampir. Dengan jentikan pedangnya, dia meluncurkannya ke arah vampir yang tersisa dan berteriak, "Blood bullet, peluru darah." Begitu peluru mengenai target mereka, vampir larut menjadi abu. Maria kemudian mengatakan kepada Damian bahwa darah pemburu yang bangkit itu beracun seperti perak bagi vampir. Selain itu, ada racun dalam darahnya, jadi jika mereka dibakar menjadi abu, jiwa mereka akan lenyap. Sementara ini terjadi, Damian menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak dan dengan cepat mengenali bahwa kekuatan yang menahannya adalah mata Medusa. Dengan itu, dia bertanya bagaimana dia menggunakan kekuatan yang hanya dimiliki vampir elit dan mencatat penampilan dan tekniknya cocok dengan milik mereka. Namun, dia tetap diam. Damian kemudian memperhatikan adanya celah, jadi dia dengan cepat mengangkat pedangnya untuk menyerangnya,
Tetapi Maria menggerakkan tangannya ke arahnya dan mengatakan kepadanya untuk tidak menyamakannya dengan mereka. Melihat ini, mata Damian melebar pada seberapa cepat dia, tetapi tangannya sudah mendarat di wajahnya. Segera, rasa sakit melanda dirinya saat dagingnya terbakar, dan dia menjerit kesakitan. Tetapi Maria hanya melihat tanpa emosi. Segera, tubuhnya melemah, dan dia terpaksa berlutut. Maria mengayunkan pedangnya dan menebas kepalanya. Saat menggelinding ke tanah, Damian masih tidak percaya dengan apa yang telah terjadi, tetapi Maria mengabaikannya dan mulai berjalan pergi. Namun, tubuhnya menolak untuk mati di sini, jadi darahnya menetes ke Bahtera, dan saat menyentuhnya, tangannya mulai berubah. Selain itu, kepalanya dipasang kembali. Setelah merasakan aura gelap, Maria berbalik, tetapi api besar meledak dan memaksanya untuk mundur. Kebingungan kemudian memenuhi dirinya saat dia berjuang untuk memahami apa yang terjadi. Sementara itu, Damian merasakan gelombang kekuatan dan menyatakan itu adalah hadiah Bahtera. Dia bahkan bisa merasakan energi Lawrence mengalir melalui sarafnya. Melihat ini, Maria tertegun, tahu dia sudah memenggalnya. Tetapi sebelum dia bisa bergerak, Damian menerjang tanpa peringatan. Meskipun dia memblokir cakarnya, kekuatan itu memecahkan pedangnya. Menyadari bahayanya, dia menggigit dirinya sendiri lagi. Dia kemudian membentuk peluru darah dan menembak ke arahnya. Peluru mengenai Damian, tetapi lukanya sembuh seketika. Melihatnya, Maria menyadari bahwa dia telah pulih tanpa berubah menjadi abu. Mengabaikan ini, Damian memanggilnya ciptaan mereka yang gagal dan bersumpah untuk mengambil kepalanya sendiri. Dia kemudian menyerangnya, membidik langsung ke kepalanya. Pada saat itu, Hiro muncul dan memanggil Maria. Terkejut, dia berbalik ke arahnya, khawatir dia akan melihatnya dalam bentuknya saat ini. Mengambil keuntungan dari gangguannya, Damian mencibirnya karena terlalu percaya diri. Meskipun demikian, dia menusukkan cakarnya langsung melalui dadanya. Terkejut dengan ini, Hiro meneriakkan namanya dalam kesusahan. Melihat Hiro menangkap Maria, Damian terkejut melihat pemburu lain muncul. Dia kemudian mengakui bahwa Maria memiliki keterampilan, tetapi kali ini orang lemah telah datang untuk membantunya. Mendengar ini, Hiro mengepalkan giginya karena frustrasi. Namun, pandangannya beralih ke mayat yang dihadapi Maria sendirian. Tetapi sebelum dia bisa bereaksi, Damian menyerang lagi dengan kekuatan brutal. Saat dia memindahkan Maria ke tempat yang aman, Damian mencibir bahwa manusia selalu goyah dalam pertempuran. Tetapi karena dia sudah ada di sana, dia memilih untuk menjadikan Hiro makanan untuk Bahtera II. Pada saat itu, Vlad mengatakan kepadanya bahwa vampir-vampir itu telah menggunakan kekuatannya. Bingung, Hiro bertanya apakah Vlad bermaksud Bahtera itu. Vlad kemudian mengatakan Bahtera menahan potongan kekuatannya, dan setelah kematiannya, vampir mencoba mengklaimnya, tetapi gagal, sehingga fragmen-fragmen itu menjadi Bahtera. Menggenggam pedangnya, Hiro bertanya apakah itu berarti memulihkan Bahtera akan memperkuat kekuatan Vlad. Vlad mengkonfirmasinya dan menyatakan bahwa dia harus merebutnya kembali segera. Untuk melakukannya, dia akan meminjamkan Hiro semua kekuatan yang dia miliki saat ini. Sementara itu, Damian tertawa mengejek dan memanggil Hiro manusia kurang ajar. Dia kemudian memutuskan untuk menghapusnya sepenuhnya dengan serangan api. Tetapi Hiro menyaksikan serangan itu dengan tenang. Ketika mencapainya, dia dengan cepat menghindarinya dengan pedangnya. Melihat ini, Damian bertanya apakah dia manusia, tetapi Hiro membeku saat dia muncul di hadapannya. Namun, Damian mengulurkan tangan dan berkata perlawanan tidak ada gunanya melawan Bahtera. Dia kemudian meraih pedang Hiro, dan bilahnya mulai hancur menjadi abu. Melihat ini, Hiro tidak bisa mengerti mengapa kekuatan Bahteranya tidak cukup untuk menghentikannya. Vlad kemudian mengatakan kekuatan itu memiliki penggunaan yang tepat dan bahwa dia akan meminjam darah Hiro untuk menunjukkannya. Tanpa ragu, Hiro mengiris telapak tangannya dan membiarkan darahnya jatuh ke Bahtera. Suara Vlad kemudian terbakar amarah saat dia bersumpah untuk menghukum Damian karena mencuri kekuatannya. Pada saat itu, tanah di bawah markas pemburu bergetar hebat. Para pemburu di dekatnya melihat sekeliling dengan alarm dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Tiba-tiba, mereka melihat ruang sistem peringkat aktif dengan sendirinya, meskipun tidak ada yang seharusnya berada di dalam. Saat mereka melihat, mereka bertanya-tanya apa yang ditanggapi lingkaran sihir itu. Tiba-tiba, gelombang energi luar biasa meletus, dan sistem menampilkan peringkat S ganda, double S rank. Setelah melihatnya, mereka terkejut karena pemburu kelas kapten hanya pernah mencapai peringkat S. Jadi, mereka berasumsi itu adalah malfungsi. Tetapi jika tidak, mereka hanya bisa bertanya-tanya siapa yang memiliki kekuatan seperti itu. Sementara itu, di medan perang, Damian mulai meragukan Hiro karena sudah pasti tidak ada manusia biasa yang mungkin bisa mengendalikan Bahtera. Marah, dia melepaskan gelombang api lain ke arah Hiro. Namun, Hiro tidak bergerak dan hanya berdiri menunggu. Ketika api mencapainya, dia mengulurkan tangannya dan dengan tenang menyerap api, membuat Damian tertegun. Hiro kemudian mengatakan api mencari tuan sejati mereka karena darah Vlad melahirkan Bahtera. Menolak untuk menerima ini, Damian bersikeras bahwa api itu miliknya dan mencoba untuk merebutnya kembali. Tetapi Hiro hanya tersenyum dan mengumpulkan api di telapak tangannya. Setelah itu, dia melemparkannya kembali ke Damian.
Dengan senyum tipis, dia berkata bahwa dia hanya mengembalikannya sesuai permintaan. Damian kemudian menjerit saat api merobeknya, tetapi masih yakin lukanya akan segera sembuh. Tiba-tiba, kabut merah melingkari Hiro saat dia bertanya apakah Damian masih belum mengerti apa yang terjadi. Saat Damian melihat kabut itu, ekspresinya berubah menjadi horor saat dia mengenali apa itu. Hiro kemudian mengatakan dia telah mendapatkan kembali salah satu kekuatan aslinya dan akan menunjukkannya kepada Damian agar dia ingat. Ketakutan, Damian memohon agar dia berhenti setelah menyadari kekuatan siapa itu sebenarnya. Namun, pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara dan menunjuk langsung ke arahnya. Gemetar, Damian berteriak bahwa ini adalah kutukan darah Flat, tetapi Hiro hanya tersenyum padanya. Dalam keputusasaan, dia menuntut untuk mengetahui siapa Hiro sebenarnya. Sebagai tanggapan, Hiro menjentikan jarinya dan menyatakan bahwa dia adalah Raja Vampir. Segera, bilah yang ditangguhkan menembus tubuh Damian karena mantra maestro darahnya. Setelah itu, dia bertanya apakah Damian mengingatnya sekarang, tetapi Damian tidak bisa menjawab karena terkejut. Tidak lama kemudian, dia jatuh dengan berat ke tanah. Meskipun demikian, dia mengagumi kekuatan itu dan berpegangan pada harapan Bahtera akan menyembuhkan lukanya. Dia kemudian meraihnya dengan putus asa, tetapi ketika dia menyentuhnya, api tiba-tiba meledak dari dalam dirinya. Saat tubuhnya terbakar, Damian hanya bisa menjerit kesakitan. Hiro kemudian mengatakan Bahtera adalah wadah, jadi tidak ada vampir yang bisa bertahan dari kekuatan raja. Jadi, tubuh yang tidak layak untuk kekuatan seperti itu akan dikonsumsi sepenuhnya oleh Bahtera. Secara bertahap, tubuh Damian hancur menjadi abu. Setelah itu, Hiro bergerak ke arahnya. Saat dia mengambil Bahtera, dia berpikir bahwa dia bisa merebut kembali sebagian lagi dari kekuatannya darinya. Tetapi sebelum dia bisa mengulurkan tangan, kelelawar yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mengerumuninya. Dalam sekejap, sebuah tangan muncul dan merebut Bahtera sambil melihat ke bawah pada kegagalan Damian. Mengikuti itu, Hiro melihat Lawrence, meratapi bahwa dia ingin mendorong batas Bahtera lebih jauh lagi. Melihatnya, ekspresi Hiro menjadi gelap dan memanggil nama Lawrence. Mendengar ini, Lawrence bertanya dengan nada mengejek apakah hanya manusia yang pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Namun, Hiro tidak menanggapi dan hanya berdiri dalam keadaan terkejut. Jadi, Lawrence menggunakan kelelawarnya untuk menghilang sambil mengatakan bahwa dia akan membunuh Hiro lain kali karena dia sedang sibuk sekarang. Mendengar ini, Hiro mencoba memanggil dan menghentikannya, tetapi kemudian dia mendengar seseorang mengerang di belakangnya. Ketika dia berbalik, dia menemukan Maria sudah terbaring di genangan darahnya sendiri. Kemudian di fasilitas, dokter mengatakan Maria berdarah deras, tetapi penyembuhan dirinya membuat transfusi tidak perlu. Mendengar ini, Hiro merasa lega, tetapi dokter memperingatkan Maria telah kehilangan terlalu banyak energi vital. Melihat kebingungan Hiro, dokter mengatakan energi vital mendorong rentang hidup Maria, dan dia terkuras jauh melampaui luka yang terlihat. Ketika Hiro menyadari itu melibatkan rentang hidupnya, dia gemetar, tetapi tiba-tiba seseorang berbicara dengannya. Jane kemudian memintanya untuk melaporkan apa yang telah terjadi, dan Hiro setuju. Jane mencatat Maria kemungkinan telah menghadapi vampir tingkat Marquis, tetapi meskipun demikian, perjuangannya mengejutkannya. Hiro setuju, tetapi menjelaskan bahwa vampir yang dia temui telah berubah. Mendengar ini, Jane memintanya untuk mengklarifikasi. Hiro kemudian mengungkapkan kelereng yang telah dia berikan padanya dan menjelaskan vampir itu menyatu dengan Bahtera parasit. Setelah mendengar ini, Jane mengkonfirmasi kelereng itu adalah artefak vampir, tetapi pria di sampingnya mempertanyakan mengapa dia mempercayai Hiro dengannya. JN hanya tertawa, tetapi pria itu memperingatkan itu bukan lelucon karena sesuatu yang serius bisa saja terjadi. Mengesampingkan itu, pria itu mengingat Maria menjaga distrik merah sendirian dan selalu meninggalkan mayat, bahkan sebagai pemburu di skuadnya. Mendengar ini, Hiro ingat rekannya mengatakan Maria telah menjadi pemburu, tetapi dia bertanya-tanya mengapa dia bergabung dengan perlawanan. Saat dia menatapnya, dia berpikir tentang bagaimana dia ingin melindungi umat manusia dan Maria, tetapi alasan Maria terasa berbeda karena rasanya dia tidak melindungi orang, tetapi dia sedang memburu vampir. Jadi, dia mulai bertanya-tanya apakah bentuknya sebelumnya ada hubungannya dengan itu. Namun, pikirannya terganggu ketika seseorang meraih bahunya. Melihat ke atas, dia melihat pria dengan penutup mata yang bertanya apakah mereka bisa bicara. Sebagai tanggapan, dia setuju. Setelah beberapa saat, pria itu menyajikan minuman untuknya dan bertanya apakah dia bisa minum teh. Jadi dia menjawab bahwa itu seharusnya baik-baik saja. Dengan itu, pria itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Hojo, Kapten Skuad ke-6. Dia juga mengatakan kepada Hiro untuk tidak takut dan meminta maaf jika dia mengejutkannya karena dia hanya ingin bicara. Hojo kemudian mengatakan Maria pernah berada di skuadnya di mana kekuatan dan keceriaannya mengangkat semangat semua orang. Jadi dia mengakui dia tidak tahu mengapa dia berhenti, tetapi jika Maria melindungi Hiro, mereka tidak bisa memperlakukannya dengan enteng. Mendengar ini, Hiro merasa bersalah dan mengatakan Maria telah menyelamatkannya lagi. Tetapi Hojo mengklarifikasi bahwa itu bukan maksudnya. Saat Hojo menenangkannya dengan teh, Sat diam-diam bersembunyi di dekatnya, mengamati mereka. Dia kemudian diam-diam berpikir inilah mengapa vampir bisa memanipulasi Hojo dengan begitu mudah.
Meskipun demikian, dia menjadi waspada terhadap Hiro karena Maria telah muncul sebelum serangan dan Hojo tampaknya melupakan pengalaman masa lalu mereka tentang mata-mata. Dengan pemikiran itu, dia memutuskan bahwa Hiro perlu dieliminasi. Sementara itu, Hojo mengobrol dengan gembira dengan Hiro dan bersemangat untuk berbagi tentang makanan laut terkenal di kota asal mereka. Hiro kemudian mengatakan keluarganya membuat sup makanan laut tomat, yang membuat Hojo bersemangat untuk menyarankannya kepada koki mereka. Mendengar ini, Hiro mengira Hojo akan mengintimidasi, tetapi menemukan dia cerdas dan penuh kehangatan. Tiba-tiba, Hojo mengatakan nama depannya juga Hiro, yang membuatnya lengah. Hojo kemudian menjelaskan bahwa ini sebagian mengapa dia tertarik padanya. Dia juga mengakui dia mungkin terlalu terlibat secara emosional dan takut Sato akan memarahinya, tetapi Hiro senang. Hojo kemudian mengatakan kepadanya bahwa namanya Hojo diberikan kepadanya oleh JN bersama dengan gelar kapten. Dia juga berbagi bahwa mata-mata vampir membakar desanya, membunuh keluarga dan teman-temannya sebelum dia menjadi pemburu. Jadi dia tidak bermaksud terdengar sombong dengan mengatakan dia mengerti rasa sakitnya, tetapi dia berharap berada di sana untuknya, dan ini membuat Hiro mendengarkan dengan penuh perhatian. Dengan itu, dia mendesak Hiro untuk tumbuh lebih kuat untuk melindungi umat manusia dan mencegah lebih banyak penderitaan. Sebagai tanggapan, Hiro dengan tegas menjawab bahwa dia akan melakukannya. Kemudian, saat berbaring di tempat tidurnya, dia ingat Hojo meminta maaf atas sel dan menjanjikan kamar yang layak keesokan harinya. Memikirkannya, dia merasa dia harus meminta maaf atas kebaikan Hojo dan berharap untuk berbicara dengannya lagi. Namun, Flat bertanya apakah bijaksana untuk bersantai ketika mereka masih membutuhkan Bahtera untuk memulihkan kekuatan mereka, yang dijawab Hiro bahwa dia tahu. Dengan itu, dia bertanya kepada Flat tentang Lawrence, dan Flat mengatakan dia adalah seorang ekstremis. Dia menjelaskan bahwa Lawrence ingin memusnahkan manusia dan memaksa sekutu untuk menggunakan Bahtera, yang mengejutkan Hiro. Flat kemudian mengulurkan tangan dan mengatakan kepada Hiro untuk tidak berharap vampir merasa seperti manusia karena bahkan jika mereka terlihat serupa, mereka adalah makhluk yang sama sekali berbeda. Sebagai tanggapan, Hiro setuju dan bertanya kepada Flat apakah satu-satunya tujuannya adalah memulihkan Bahtera dan mencari balas dendam. Flat kemudian mengatakan jika Bahtera memulihkan kekuatannya, dia tidak akan membutuhkan darah Maria lagi, yang juga merupakan prioritas Hiro sehingga dia bisa tumbuh lebih kuat tanpa menyakiti Maria. Flat kemudian mengatakan tidak mencuri darah berarti melindunginya dan menambahkan bahwa meminumnya setiap kali adalah kerumitan dan karena mereka telah membuat kontrak, akan menjadi masalah baginya jika Maria mati. Mendengar tentang kontrak itu, Hiro segera bertanya apa yang dia maksud, tetapi Flat hanya menyipitkan matanya dan berkata mereka akan membahasnya nanti. Sebelum Hiro bisa menjawab, pisau terbang ke arahnya dan dia nyaris menghindarinya. Saat dia jatuh ke tanah, penyerang memanggilnya vampir. Dengan itu, Flat tampak tidak senang karena disela, tetapi dia juga mengingatkan Hiro untuk tidak mati. Pada saat itu, Hiro akhirnya menyadari bahwa orang di depannya adalah Sato.